Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Ya, channel saya beri nama Jagat Sejarah. Channel yang membahas segala hal tentang sejarah. Semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kalian kembali, meskipun dari jarak jauh ya. Pada kesempatan kali ini Pak Anton ingin melanjutkan materi mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu, Pak Anton sudah menjelaskan salah satu pemberontakan yang pernah ada di Indonesia pasca proklamasi. Ya, pemberontakan yang dimaksud adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Tentunya kalian sudah mendengarkan kan video saya sebelumnya. Kalau belum, silahkan dibuka kembali bukunya. Kalau kalian masih belum jelas, silahkan kalian buka video saya. Sudah saya post ya di Edu Fikri. Kalian amati secara seksama. Semoga kalian paham materi sebelumnya itu ya, materi mengenai pemberontakan PKI Madiun. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Anton ingin melanjutkan akan membahas mengenai pemberontakan Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia yang ada di Jawa Barat. Jadi pasca kemerdekaan memang tantangan bangsa Indonesia itu sangat berat ya. Di Jawa Timur ada pemberontakan PKI Madiun ya, dengan ideologi komunisnya. Di Jawa Barat ini juga muncul kembali pemberontakan yang memiliki ideologi Islam, tanda kutip radikal ya. Nah, jadi kita akan melihat suasana bangsa Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan. Justru banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri ya, ditambah lagi ancaman eksternal ya, di mana pemerintah Belanda, pemerintah kolonial ingin kembali ya menguasai Indonesia. Tentu ini adalah tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Indonesia harus fight, harus melawan, harus mempertahankan kemerdekaan. Dan alhamdulillah ya anak-anakku semuanya, hingga saat ini bangsa kita ya, negara kita masih bisa berdiri tegak. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus merawatnya, menjaganya supaya bangsa Indonesia tetap berjaya dan tidak ada lagi ancaman-ancaman yang mengancam integrasi bangsa ya. Oke, silakan perhatikan ya paparan saya dalam video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa lewat chat ya yang sudah disediakan di kolom Edu Fikri. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anakku semuanya, pada dasarnya pemberontakan Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia, secara garis umum dibagi menjadi dua hal ya, yang bersifat politik dan juga militer. Yang bersifat politik maksudnya adalah gerakan ini ada keinginan ingin mengganti dasar negara dengan mendirikan negara Islam. Dan militer ada keinginan untuk membentuk angkatan bersenjata di luar TNI. Bukan saja keinginan, tapi memang sudah merealisasikannya ya, membentuk angkatan ini. Karena kan memang ya, untuk membentuk satu negara tentu dibutuhkan dasar negara. Dan mereka menganggap, mereka sudah tidak percaya ya dengan langkah-langkah Indonesia dalam mendirikan negara, terutama ketika mereka sangat kecewa dengan isi perjanjian Renville. Memang isi perjanjian Renville itu bisa dikatakan banyak merugikan bangsa Indonesia, karena dari berbagai aspek bisa kita lihat, dari wilayah juga bangsa Indonesia ya, wilayah Indonesia semakin sempit. Kemudian dalam perjanjian Renville juga kita bisa melihat Belanda memiliki kesempatan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sehingga memang perjanjian Renville ini banyak diprotes berbagai kalangan karena dianggap menjual Indonesia ke Belanda. Dan dalam kondisi itu Kartosuwiryo kemudian
mendeklarasikan berdirinya Darul Islam Indonesia, negara Islam Indonesia, karena tidak setuju dengan isi perjanjian Renville. Nah, isinya antara lain wilayah Indonesia, Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda, dan seluruh tentara yang berada di wilayah-wilayah Belanda dalam perjanjian Renville harus bermigrasi, harus berpindah, ya, harus hijrah ke tempat-tempat yang memang secara perjanjian merupakan wilayah RI. Nah, ketika tentara-tentara terkonsentrasi di sana, Kartosuwiryo tidak menerima hal tersebut, dan akhirnya Kartosuwiryo mempengaruhi barisannya atau laskar, ya, Hizbullah dan Sabilillah untuk setia kepadanya guna untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Makanya diproklamasikanlah negara Islam Indonesia dalam kondisi Indonesia masih dalam perundingan terhadap pemerintah Belanda yang ada keinginan memang untuk menguasai Indonesia kembali. Itu ya sekilas latar belakang mengenai munculnya gerakan, ya, Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia. Tentunya gerakan mendirikan negara Islam itu menyalahi aturan, ya. Kenapa? Karena kan memang sudah berdiri negara Republik Indonesia tahun 1145. Namun seperti pepatah mengatakan kan, kelompok ini seperti menggunting dalam lipatan, ya. Awalnya pemerintah mencoba meredamnya dengan cara persuasif, ya. Persuasif itu caranya dengan musyawarah, ya, dengan membujuk supaya menghentikan tindakan-tindakan pemberontakan tersebut, ya. Namun ternyata upaya itu gagal, sehingga kemudian pemerintah, ya mau gimana lagi, ya, menempuh dengan cara operasi militer. Nah, pemberontakan ini berlangsung berlarut-larut, ya, karena memang di satu sisi Indonesia itu sedang menghadapi ancaman eksternal, ya. Pemerintah Belanda kan sedang giat-giatnya melakukan agresi militer, ya, agresi militer 2, juga ditambah, ya, mengendalikan pemberontakan yang ada di Jawa Timur, Madiun, sehingga bisa dikatakan penumpasan ini belum fokus, ya, masih berlarut-larut, ya, sehingga penumpasan ini tertunda, ya. Nah, ini sebabnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, karena fokus menyelesaikan pemberontakan Madiun, pemerintah juga fokus menghadapi agresi militer Belanda 2. Barulah pada tahun 1960-an pasukan Siliwangi mulai melancarkan operasi militer secara besar-besaran. Operasi tersebut diberi nama Operasi Pagar Betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Beber, daerah Majalaya, lalu dieksekusi mati, ya. Nah, ini kalau kalian lihat di backgroundnya, ini adalah suasana ketika Kartosuwiryo akan ditembak mati, ya, sebagai bentuk hukuman karena sudah melakukan tindakan makar. Kemudian pemberontakan di Jawa Barat menginspirasi munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam yang ada di Jawa Tengah, ya. Nah, ini karena terinspirasi. Kemudian yang kedua, Amir Fattah, ya, berbaiat kepada Kartosuwiryo, dan Kartosuwiryo menunjuknya sebagai komandan, ya, komandan di Jawa Tengah. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah antara lain Brebes, Tegal, dan Pekalongan, ya. Pemberontakan mendapatkan dukungan dari sisa pemberontak Angkatan Umat Islam yang ada di Kebumen, ya, batalion 426 yang ada di sekitar Magelang, dan Merbabu Komplek. Ya, anak-anakku semuanya, akhirnya pemberontakan yang berasal dari Jawa Barat itu menginspirasi daerah lainnya, antara lain Jawa Tengah, ya. Nah, pada pemberontakan ini salah seorang berbaiat, ya, kepada Kartosuwiryo, ya. Beliau bernama Amir Fattah, ya, ditunjuk sebagai komandan di Jawa Tengah. Pemberontakan kemudian menyebar di berbagai daerah antara lain Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Pemberontakan ini juga mendapat dukungan dari sisa pemberontak antara lain Angkatan Umat Islam, Batalion 426, dan Merapi Merbabu Komplek. Gerakan ini juga dipelopori oleh beberapa kiai, ya, antara lain
Kiai Mahfud Abdurrahman yang berasal dari Sukolangu. Ia juga berbaiat ya kepada Kartosuwiryo. Pemberontakan akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan divisi Diponegoro pimpinan Ahmad Yani. Sisa pemberontak bergabung dengan pasukan Amir Fattah ya ini komandan Jawa Tengahnya. Kalau kalian ingin baca lebih lanjut, silakan kalian cari ya di toko buku atau di toko online. Ini judulnya Pemberontakan Angkatan Umat Islam di Kebumen tahun 1950. Ya, oke. Itu ya, menginspirasi Jawa Tengah. Pemberontakan Batalion 426 terjadi di Kudus dan Magelang. Para pemberontak menyatakan diri bergabung dengan Darul Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia. Upaya penumpasan ya dilakukan oleh divisi Diponegoro ya melancarkan operasi militer bernama Operasi Merdeka Timur atau OPM-1. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang kemudian kan Soeharto ini kan menjadi presiden yang kedua Republik Indonesia ya. Divisi Diponegoro membentuk pasukan khusus bernama Benteng Riders. Dalam operasi militer 2 ini yang dinamakan ya namanya dikenal dengan Gerakan Banteng Negara. Gerakan militer ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel M. Bahrun dan Letnan Kolonel Ahmad Yani. Bukan hanya di Jawa, namun juga pemberontakan Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia terjadi di luar Jawa. Ya, pemberontakan ini menginspirasi daerah luar Jawa melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Aceh. Adapun alasan kenapa di Aceh ya Daud Bereh sebagai salah satu ulama ternama di Aceh menyatakan setia dengan Kartosuwiryo antara lain ini karena kekecewaan ya atas diturunkannya status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Jadi merasa kecewa ya awalnya jadi daerah istimewa karena kan memang Aceh ini memberikan banyak bantuan ya pesawat ya kepada Republik Indonesia. Tapi kenapa kok statusnya diturunkan? Mungkin seperti itu kecewanya. Namun demikian, karena memang dianggap makar, akhirnya pemberontakan ini ditumpas ya. Jadi ada 2 cara yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk meredam aksi pemberontakan ini. 2 cara tersebut antara lain yang pertama adalah musyawarah, ya persuasi ya. Dan yang kedua adalah militer. Alhamdulillah pendekatan ini berjalan dengan baik. Akhirnya Daud Bereh ya, menyatakan kembali ya. Akhirnya rakyat Aceh juga kembali percaya kepada Republik Indonesia. Daud Bereh menyatakan setia kembali kepada Indonesia sehingga pemberontakan ini bisa diredam secara damai. Dan pemberontakan ini akhirnya bisa selesai dan rakyat Aceh kembali damai ya. Ini musyawarah diadakan pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962. Adapun ide ini muncul ya dari usulan ya Kolonel M. Yasin ya. Dan alhamdulillah ya Aceh bisa kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemberontakan juga terjadi di daerah Sulawesi Selatan ya. Nah, gerakan ini menyatakan bergabung dengan DITI Jabar dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, jadi memang gerakan-gerakan yang terjadi di berbagai daerah juga dasarnya karena memang ideologi, tapi juga ini ada kekecewaan lokal ya, kekecewaan lokal. Nah, kalau di Aceh kan kekecewaannya karena faktor diturunkannya status Aceh yang tadinya menjadi daerah istimewa, kemudian menjadi keresidenan ya di bawah Sumatera Utara. Nah, Kahar Muzakar juga kecewa karena keinginannya untuk menggabungkan Komando Gerilya Sulawesi Selatan menjadi APRI ditolak oleh pemerintah ya. Nah, sebenarnya pemerintah juga sudah beritikat baik ya melantik Kahar Muzakar sebagai Komandan Korps Cadangan Nasional dengan pangkat letnan. Namun ditolaknya. Sehingga pada bulan Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Nah, oleh Kartosuwiryo dia diangkat sebagai Panglima Divisi Tentara Islam Indonesia.
pasukan ini juga melakukan aksi teror dan pengacauan di Sulawesi Selatan. Nah, karena pemberontakan ini juga berbarengan dengan ancaman-ancaman lainnya yang harus dihadapi Republik Indonesia, antara lain ya eksternal kan, ya, perjanjian-perjanjian, agresi militer 2 dan lain sebagainya. Sama seperti penumpasan Jawa Barat, penumpasan ini pun tertunda karena pemerintah belum fokus untuk membasmi atau menumpas pemberontakan ini, sehingga pemberontakan ini berlarut ya sampai 14 tahun ya memberontak. Jadi ini bisa dikatakan pemberontakan yang paling lama ya, yang paling berlarut-larut terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah tetap menindak tegas ya pemberontakan dengan operasi militer. Pasukan Siliwangi ya diberangkatkan ya, ini dari Jawa Barat. Kemudian pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar ditangkap. Padahal ini Kahar Muzakar ini kan sebelumnya adalah seorang pejuang ya, pejuang yang sangat setia. Tapi tentunya ya ini adalah dinamika dalam berbangsa dan bernegara. Beliau yang awalnya adalah seorang pejuang juga kemudian membelat ya, memberontak terhadap Republik Indonesia dan ingin mendirikan negara Islam Indonesia yang menjadi bagian dari Jawa Barat. Ya, selanjutnya gerakan terjadi di Kalimantan Selatan. Ini dipimpin oleh mantan Letnan II Angkatan Perang Republik Indonesia. Gerakan ini menggalang ya, banyak tipenya. Gerakan ini menggalang Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas ya, KRYT. Nah, gerakan ini menyatakan bagian dari Darul Islam Indonesia yang ada di Jawa Barat yang dicetuskan oleh Kartosuwiryo ya. Pada tahun 50-an, gerakan-gerakan ini sering melakukan kekacauan ya, antara lain menyerang pos-pos APRI ya, dan pengacauan di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Pemerintah telah meminta untuk menyerahkan diri, namun ternyata kesempatan itu justru malah digunakan untuk mengelabui. Jadi memang setelah diberikan kesempatan ya menyerahkan diri, namun ternyata tidak tulus ya, tidak tulus. Ibnu Hajar ini justru malah mengelabui pemerintah untuk mendapatkan senjata guna untuk melakukan gerakan pemberontakan lagi, sehingga pemerintah juga menindak tegas ya. Tahun 1963 Ibnu Hajar ditangkap lewat operasi militer, ia diadili di mahkamah militer dan divonis hukuman mati. Jadi memang hukuman ya bagi pembuat makar ya melakukan pemberontakan memang dihukum mati kan, hampir semuanya kan dihukum mati kecuali yang di Aceh, karena yang di Aceh itu memang akhirnya menyerahkan diri dan menyatakan setia kembali kepada Republik Indonesia, akhirnya ya tidak dihukum mati. Ya, demikianlah pemberontakan-pemberontakan internal yang terjadi di Indonesia. Tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari kisah sejarah ini. Semoga kita sebagai generasi menjadi tahu bahwasanya mendirikan Republik Indonesia itu tidak mudah sekali, karena itu didirikan oleh orang-orang yang luar biasa jasanya, korbannya. Jadi bahkan dulu para pendirinya juga karena ingin ya kepentingannya disampaikan, kepentingannya terakomodasi, justru malah melakukan pemberontakan, sehingga kita nanti harapannya tidak melakukan hal yang sama, kita majukan Indonesia. Nah, kalian lihat ini ya, di akhir video ini Pak Anton memberikan banyak foto-foto ya mengenai detik-detik eksekusi Kartosuwiryo. Kalian bisa lihat ya, ini sebetulnya belum lama ya, bisa dikatakan belum lama foto-foto ini ditemukan. Ini sebenarnya fotonya ini mau ya dibuang ke tong sampah, namun demikian ketemu ya oleh pengepul, kemudian akhirnya ini dibukukan ya, dikumpulkan, dibukukan dan dijadikan satu, jadikan buku ya oleh Fadlizon ya, sehingga bisa kelihatan, benar-benar kelihatan ya kisah proses detik-detik Kartosuwiryo dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.